Ya, tidak ada yang lebih kaya daripada seseorang yang sholat 2 rakaat sebelum sholat fajar. Ya, itu baru sholat sunatnya. Apalagi kalau dia sholat fardunya. Artinya jelas sholat sunat bagaimanapun tidak akan lebih besar pahalanya daripada sholat wajib, sholat fardu. Jangan sampai kita mengejar-ngejar keutamaan sholat sunat, kita kurang menyempurnakan sholat fardu kita dari kewajiban, dari sunnah-sunnahnya, dari kaifiatnya. Padahal sholat fardu adalah sholat yang menjadi rukun Islam kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, kaum muslimin yang berbahagia, a'azzani Allah wa iyyakum, jamaah salat maghrib dan kajian di Masjid Al-Faruq Banjarmasin atau Kertakanyar yang dirahmati Allah. Di tempat ini kembali kita bersama-sama dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu untuk sama-sama mempelajari ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mempelajari agama kita yang tentunya kita berharap agar ibadah kita ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah, di tempat ini kita membahas kitab Sahih Fadilah Surat-Surat Al-Quran. Pada pertemuan terakhir, siapa yang pasti punya catatan? Kalau tidak salah, kita sudah bahas keutamaan surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Ya. Halaman 47 atau halaman 54, saya lupa sekarang ini. Kalau bukan halaman 47, halaman 54 sekarang. Fadilah Al-Kafirun apa Fadilah surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas? Siapa yang masih ingat? Kelihatannya kita sudah membahas kelihatannya kita sudah membahas sampai halaman 53 ya. Ya, insyaallah sudah sampai ke halaman 53. Pada hari ini insyaallah kita akan bahas halaman 54 yaitu Fadilah surah Al-Kafirun. Saudara yang dirahmati Allah, Fadilah surah Al-Kafirun. Yang pertama, surah Al-Kafirun setara dengan seperempat Al-Quran. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Qur'an wa qul ya ayyuhal kafirun ta'dilu rubu'al Qur'an wa kana yaqra'u bihima fi rak'atayil fajri wa qala hatanir rak'atani fihima raghabud dahri. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul huwallahu ahad" setara dengan sepertiga Al-Qur'an. Dan "Qul ya ayyuhal kafirun" yaitu surah Al-Kafirun setara dengan seperempat Al-Qur'an. Beliau membacanya dalam 2 rakaat fajar dan beliau bersabda, di dalam 2 rakaat ini terdapat pahala yang besar. Ya, karena memang kita tahu di dalam hadis yang sahih
2 rakaat sebelum fajar itu lebih baik dari apa? Dunia dan seisinya. Allahu Akbar. Ya. Tidak ada yang lebih kaya daripada seseorang yang sholat 2 rakaat sebelum sholat fajar. Ya. Itu baru sholat sunatnya. Apalagi kalau dia sholat fardunya. Artinya jelas sholat sunat bagaimanapun tidak akan lebih besar pahalanya daripada sholat wajib, sholat fardu. Jangan sampai kita mengejar-ngejar keutamaan sholat sunat, kita kurang menyempurnakan sholat fardu kita dari kewajiban, dari sunnah-sunnahnya, dari kaifiyatnya. Padahal sholat fardu adalah sholat yang menjadi rukun Islam kita. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, di mana di sini Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya surah Al-Ikhlas setara dengan sepertiga Al-Quran. Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Makna daripada setara ini apa? Setara dalam kandungan. Itu yang pertama. Artinya kandungan Al-Quran itu sepertiganya adalah apa yang terdapat dalam surah Al-Ikhlas ini, yaitu tauhid. Karena surah Al-Ikhlas itu surat tauhid. Al-Ikhlas itu sendiri artinya tauhid. Disebut surah Al-Ikhlas. Itu Al-Ikhlas di sini artinya tauhid. Dan Al-Quran itu sepertiganya isinya adalah bagaimana kita mengikhlaskan amal kita untuk Allah dan mengagungkan Allah tabaraka wa ta'ala. Itu sepertiga Al-Quran. Kemarin juga kita sampaikan bahwasanya maksud daripada perumpamaan seseorang membaca Al-Ikhlas seperti membaca sepertiga Al-Quran. Itu kemarin sudah kita bahas. Samanya di sini adalah kesamaan di dalam pahala, tapi tidak dalam kesamaan perbuatan. Ya. Dapat pahala yang sama tapi perbuatannya berbeda. Tetap perbuatannya itu tetap dia punya nilai tersendiri dan tidak bisa mewakili membaca sepertiga Al-Quran. Seperti contohnya seseorang, aku baca Qul Huwallah 3 kali, sudah sama seperti aku baca 30 juz. Tidak benar. Sama di sini hanya sama di dalam ganjaran, tapi tidak sama di dalam perbuatannya. Sehingga perbuatannya tidak bisa diwakili dengan itu. Sama seperti Rasulullah SAW mengatakan, Al-umratu fi Ramadan ta'dilul hajjata ma'i. Umrah di bulan Ramadan sama seperti berhaji bersamaku. Tulak amun kayak itu, aku tulak aja umrah bulan Ramadan. Mahadang haji pemerintah bisa sampai mati, belum dikiau juga. Haji plus, wayah ini 200 lebih. Dahulu kawah aja mungkin 90, mungkin 100, bahkan dulu sempat 80. Sekarang sudah 200-an. 250 satu jiwa, nggak bisa aku. Sudah aku umroh aja. Umroh bulan puasa baik. Jar orang kayak apa pian? Aku sudah haji. Handok lagi pulang di kiau orang haji. Kada di kiau haji, tersinggung. Nah ikam kada tahu kah? Aku sudah tulak tahulah umrah bulan puasa semalam. Jadi aku sudah haji. Apakah betul seperti itu? Tidak benar. Apa yang dia katakan itu tidak benar, itu logika yang salah. Kesamaan pada pahala, tapi tidak kesamaan pada perbuatannya. Jadi perbuatannya belum terwakili dari itu. Belum terwakili dengan itu. Sama seperti bagi yang mensahihkan hadis 2 rakaat yang dilakukan setelah dia berdiam setelah subuh. Dia berzikir, mengingat Allah, kemudian terbit matahari, dia tunggu waktu sholat isyraq, yaitu awal waktu duha, dia sholat 2 rakaat. Disebutkan dalam hadis seperti dia berhaji sempurna.
Kemudian seseorang mengatakan, aku sudah berhaji. Bahkan 3 kali lagi. Jar Nabi, sempurna. Oh berarti 3 kali hajinya. Tidak benar, dapatnya pahala haji. Ya, yang ditekankan itu sempurna-sempurnanya. Artinya betul-betul sempurna. Dapat pahala. Tapi dia belum melakukan haji itu. Belum melakukan haji itu. Jadi pahalanya sangat besar, jangan kita sia-siakan ya, khususnya bagi yang mensahihkan hadis itu, karena hadis itu termasuk yang dikhilafkan para ulama. Bagi yang mensahihkan, mengikuti ulama yang mensahihkannya, silahkan. Anda kejar lakukan itu, ya, Anda lakukan itu dengan betul-betul ingin mengejar pahalanya yang sangat besar. Kita kada kau bahaji, kada manggawi itu pulang, itu salah. Nah, itu logikanya ya. Kita tidak bisa berhaji, tapi kalau umroh kawa. Ada duit Ustadz, tapi duit ini kada mayu gasan mendaftar haji. Dan kebetulan ada teman dan sebagainya. Sudah apa perlu nunggu haji? Nah, karena dia saking kangennya, saking penasarannya, ingin sekali sampai ke tanah suci, jangan ditunggu-tunggu, bisa umroh, berangkat umroh. Ya kan? Sambil berdoa di umrah supaya ya Allah tambahi rezeki ulun supaya ulun kau mendaftar haji. Ya kan seperti itu. Tambahi rezeki ulun supaya ulun kau mendaftar haji. Nah, tapi kalau umpamanya uangnya mungkin sudah hampir pas atau sudah pas dan tidak ada uang lagi lebihan, maka yang kami anjurkan kalau bisa sesegeranya mendaftar haji saja. Walaupun ternyata belum juga bisa umroh. Karena yang penting kita sudah ada jalannya. Tinggal panggilan saja lagi kan. Bagaimana nanti waktunya kita nanti dipanggil. Semoga dipanggil oleh Allah. Sebelum dipanggil ke haribaannya, kita dipanggil untuk sampai maksudnya kita ditakdirkan untuk bisa berangkat ke sana melaksanakan ibadah umrah juga. Jadi itu arti daripada sepertiga ini. Ya, jadi tidak bisa diwakili. Bulan puasa aku banyak baca ini, tidak bisa. Tapi tetap saja saudaraku yang dirahmati Allah, memperbanyak membaca ini tetap diutamakan. Ya, memperbanyak membaca surah ini sangat dianjurkan bagi kita untuk memperbanyak membacanya. Khususnya surah Al-Falaq dan An-Nas. Yaitu Nabi Muhammad SAW mengatakan, Ala u'allimuka surataini min khairi suratain qara'a bihiman nas qala fa aqra'ani qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas falamma uqimatis shalah taqaddama fa qara'a bihima falamma sallama marra bi faqala kaifa ra'aita ya Uqbah iqra' bihima kullama nimta wa qumta. Intinya di dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW berkata, maukah engkau aku ajarkan kepadamu 2 surah terbaik yang dibaca oleh umat manusia? Kemudian beliau membacanya, yaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Ketika sholat subuh tiba, beliau maju menjadi imam kemudian membaca kedua surat tersebut. Setelah selesai sholat, beliau melintas di hadapanku dan bertanya, bagaimana menurutmu wahai Uqbah? Bacalah setiap engkau tidur dan bangun. Allahu Akbar. Jadi ini surah bagus untuk kita perbanyak untuk membacanya. Sebagaimana untuk surah Al-Ikhlas sudah kita bahas dari hadis Muadz bin Anas Al-Juhani, salah seorang sahabat Nabi SAW, di mana Nabi SAW mengatakan, man qara'a Qul huwallahu ahad hatta yakhtimaha 10 marrat banallahu lahu qasran fil jannah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 10 kali, Allah akan membangunkan sebuah istana baginya di sorga kelak. Kita sudah tahu tadi logikanya bahwasanya mengkhatamkan Al-Quran atau membaca sepertiga Al-Quran bagaimanapun ini tidak sama dengan membaca 1 kali Al-Ikhlas.
Tapi jangan sampai juga logika ini membuat kita tidak membaca surah Al-Ikhlas, apalagi tadi keutamanya dibaca 10 kali. Ketika kita memang tidak mampu membaca dari Al-Quran. Contoh, di dalam mobil. Nah, di dalam kendaraan atau di dalam rumah lagi tenang. Hafalan kada banyak, hendak membaca, nah penang dibaca. Nah, apalagi mun kada surah Al-Ikhlas. Kan gitu. Di antaranya kita perbanyak surah Al-Ikhlas 10 kali supaya dapat satu istana di surga. Baca lagi 10 kali atau diselingi dengan Al-Falaq tadi. Ya kan? Diselingi dengan Al-Falaq dan An-Nas tadi. Jadi, walaupun kita sudah pahami bahwasanya dia tidak sebanding dari perbuatannya, hanya sebanding dari pahalanya, tapi tetap ketika ada momentumnya yang di situ semestinya kita bisa baca memperbanyak ini, kita perbanyak itu dengan membasahi lisan dan bibir kita dengan mengingat Allah dan diantaranya membaca ini, daripada kita isi dengan menggibah manusia. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, dan surah Al-Kafirun itu setara dengan seperempat Al-Quran. Qul ya ayyuhal kafirun setara dengan seperempat Al-Quran. Apa maksudnya setara dengan seperempat? Gini Pak, surah Al-Kafirun itu ada tauhidnya ada? Ada tauhidnya. Bahkan dia dikatakan surah Al-Ikhlas Ats-Tsani. Surah Al-Ikhlas kedua. Surah Al-Kafirun ini apa? Surah Al-Ikhlas yang kedua. Tapi kandungannya surah Al-Kafirun ini lebih banyaknya ke nafi, peniadaan sesembahan selain Allah. Adapun isbatnya, dia kurang, isbatnya lebih banyak di surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Jadi dia bagian tauhidnya lebih banyak ke bagian nafi, peniadaan sesembahan selain Allah. La a'budu ma ta'budun lakum dinukum waliyadin. Aku tidak akan mengibadahi apa yang kalian ibadahi. Ya. Lakum dinukum waliyadin. Ya di sini. Ya, di situ lebih banyak nafinya. Sedangkan kita dalam menyebut dalam kalimat tauhid ada nafi dan isbat, peniadaan dan penetapan. Surah Al-Kafirun ini adalah isinya peniadaan. Maksudnya seperempat, maksudnya Al-Quran itu seperempat kandungannya itu adalah isinya peniadaan adanya sesembahan selain Allah, adanya zat yang sama seperti Allah. Itulah yang dimaksud daripada seperempat dari dia setara dengan seperempat Al-Quran. Setara dengan seperempat Al-Quran. Karena kandungannya itu lebih banyak ke nafi. Adapun qul huwallahu ahad, dia ada nafinya, ya kan? Walam yakul lahu kufuwan ahad, ya. Tapi dia isbatnya juga ada. Makanya dia dikatakan dia sepertiga, karena kandungan tauhidnya lebih banyak daripada surah Al-Kafirun. Sepertiga lebih banyak daripada seperempat. Kemudian dikatakan beliau membacanya pada 2 rakaat fajar, dan beliau bersabda, di dalam 2 rakaat ini terdapat pahala yang besar. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dan At-Tabarani dan dihasankan oleh Al-Munziri, ya, dan dikatakan sahih li ghairihi oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Ini hendaknya kita amalkan untuk membaca 2 surah ini di 2 rakaat sebelum fajar. Kemarin sudah kita bahas hadisnya dari hadis Aisyah, ya, lihat halaman 52. Rasulullah membaca 2 rakaat yang beliau witir setelahnya Sabbih isma rabbikal a'la dan qul ya ayyuhal kafirun, dan beliau membaca dalam witir bukan ini.
Ya kemarin ada disebutkan hadisnya tentang keutamaan ini. Baik, kita teruskan. Membacanya sebelum tidur adalah sikap berlepas diri dari kesyirikan. Ini keutamaan kedua dari surah Al-Kafirun. Membacanya sebelum tidur adalah sikap berlepas diri dari kesyirikan. An Farwata ibni Naufal an abihi atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam faqal ya Rasulullah allimni syai'an aquluhu idza awaitu ila firashi. Iqra qul ya ayyuhal kafirun thumma nam ala khatimatiha fa innaha bara'atun minasyirk. Dari Farwah, bukan Furwah, namanya Farwah ya, salah tulis itu. Dari Farwah bin Naufal radhiyallahu an, dari bapaknya bahwasanya beliau mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku sesuatu yang aku ucapkan apabila aku menuju ke tempat tidurku." Beliau berkata, "Bacalah qul ya ayyuhal kafirun dan tidurlah setelah membacanya hingga selesai." Karena surat tersebut adalah sikap berlepas diri dari kesyirikan. Karena surat tersebut adalah sikap berlepas diri dari kesyirikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dan lain-lain. Dengan dihasankan oleh Al-Munziri. Saudaraku yang dirahmati Allah, yang dimaksud dari hadis ini keutamaan membaca surah Al-Kafirun sebelum tidur itu adalah sikap berlepas diri dari kesyirikan. Artinya seseorang itu kalau membacanya sebelum tidur menunjukkan dia berlepas diri dari kesyirikan. Tapi ini tidak hanya sekedar dengan dibaca, tapi harus dipahami juga. Ya, ada orang ingin terhindar dari kesyirikan, tapi pengajian yang ngajakin kepada kesyirikan hadir. Dapat berita bahwasanya baca surah ini sebelum tidur akan menghindarkan dari kesyirikan. Dia tahu syirik itu nggak bagus, tapi dia nggak tahu syirik itu bagaimana. Hadir aja pengajian yang kadang-kadang ada kesyirikan yang diajarkan, umpamanya. Nah, apakah bacaan dia qul ya ayyuhal kafirun ini bisa menghindarkan dia dari kesyirikan? Kata Syekh Abdul Razak, tidak bisa. Yang bisa menghindarkan dari kesyirikan adalah pemahamannya dia. Jadi maksud membaca itu adalah dia membaca dengan pemahaman. Jadi mengikrarkan di hatinya sebelum tidur. Aku tidak ingin melakukan kesyirikan, makanya aku mengakui apa yang aku baca ini. Kata Syekh Abdul Razak, kalau hanya sekedar baca, itu tidak jaminan dia bisa terhindar dari kesyirikan. Yang bisa menjamin itu apabila dia apa? Dia membacanya dengan memahaminya. Memahami arti-artinya, konsekuensinya, akhirnya itulah yang bisa menghindarkan dia dari segala bentuk kesyirikan. Makanya karena surah ini bisa menghindarkan seseorang dari kesyirikan, karena dia adalah bentuk sikap berlepas diri dari kesyirikan, generasi salaf terdahulu dari kalangan sahabat atau tabi'in, khususnya tabi'in, sering menyebut surah Al-Kafirun ini dengan nama surah Al-Muqashqishah. Apa artinya surah Al-Muqashqishah? Surah yang menghilangkan noda-noda kesyirikan dari diri seseorang, yang akan membersihkan seseorang dari kesyirikan. Diberi nama dengan surah Al-Muqashqishah. Itu nama dari salaf, bukan nama dari Nabi Muhammad SAW. Adapun yang dari Naus adalah surah Al-Kafirun. Baik. Atau surah Al-Ikhlas Ats-Tsani. Surah Al-Ikhlas yang kedua. Keutamaan ketiga, sunnah membaca surah Al-Kafirun dalam witir. Sudah kita bahas. An Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi ar-rak'ati al-ula min al-witri bisabbih isma rabbikal a'la wa fi ats-tsaniyati biqul ya ayyuhal kafirun wa fi ats-tsalitsati biqul huwallahu ahad.
Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, ia berkata, adalah Rasulullah SAW pada rakaat pertama dalam salat witir membaca Sabbih isma rabbikal a'la, dan pada rakaat kedua membaca Qul ya ayyuhal kafirun, dan pada rakaat ketiga beliau membaca Qul huwallahu ahad. Ini dalam witir Nabi Muhammad SAW. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i dan dikatakan sahih oleh Al-Albani. Ini kita sudah tahu dan kemarin sudah kita komentari. Di antara komentar yang sudah saya sampaikan juga, bahwasanya ini semuanya, hadis ini tidak menunjukkan selalu witir Nabi 3 rakaat langsung. Tidak. Karena di sana ada hadis-hadis yang menerangkan dari sisi lain, Nabi itu witir 2-1. Itulah kebiasaan Nabi, 2-1, bukan langsung 3. Tapi 3 tidak salah, gitulah. Karena 3 itu juga ada arti daripada hadis ini yang bisa dibawa. Artinya Nabi itu bisa saja dari hadis ini dipahami 3 langsung. Tapi kalau dilihat dari hadis-hadis praktek itu 2-1. Maka kita kumpulkan semuanya, artinya kedua-duanya boleh. Tapi yang diperbanyak adalah 2-1, karena itu hadis-hadis praktek. Hadis-hadis praktek ya, yang sudah jelas disebutkan bagaimana prakteknya Nabi 2-1. Tanpa kita menyalahkan yang 3 langsung. 3 juga benar gitu loh kan. 3 juga benar. Tapi yang 2-1 ini yang diperbanyak karena hadisnya lebih banyak, lebih jelas tuntunannya, ya. Begitu. Kemudian kemarin juga di antara komentar kita apa? Tentang rakaat ketiga, yaitu membaca Qul huwallahu ahad. Sebelumnya tentang membaca 3 bacaan ini. Kemarin sudah kita singgung bahwasanya dalam mazhab Abu Hanifah, bahwasanya enggak ada yang sunnah sedikit pun dalam salat witir, enggak ada bacaan yang sunnah. Karena yang sampai kepada beliau kebanyakan hadisnya riwayatnya dhaif. Ada juga yang sahih itu sedikit sehingga beliau artikan itu dibaca sesekali saja suatu momen dan tidak menunjukkan sering. Ya. Itu dalam mazhab Abu Hanifah kemarin. Tapi ini mazhab tidak tepat dalam masalah ini. Karena apa? Ini jelas hadisnya bahwasanya Nabi SAW sering melakukannya. Ada juga yang tetap mengatakan ini sunnah tapi lebih banyak ditinggalkan. Kalau Abu Hanifah kan enggak sama sekali. Kalau ini dia sunnah tapi lebih banyak ditinggalkan. Ini juga tidak tepat. Dia nganggap sunnah tapi lebih banyak ditinggalkan. Kemudian yang kemarin yang ketiga apa? Ada juga yang menganggap ini sunnah. Dia baca, sering dia baca, tapi yang dia baca cuma 3 ini saja. Yang dia baca cuma 3 ini saja. Padahal ada sedikit hadis yang menunjukkan Nabi di rakaat ketiga itu ada sesekali menambahi dengan Al-Falaq dan An-Nas. Sehingga ini juga perlu diamalkan tapi jarang-jarang. Jadi gini, bagaimana yang kira-kira formasinya atau kira-kira persentasenya kita di dalam membaca? Pertama, kita seringkan membaca ini. Kadang-kadang kita bisa baca surah lain. Kadang-kadang. Kemudian jarang-jarang kita baca Qul huwallahu ahad ditambah Al-Falaq dan An-Nas. Keseringannya ya hampir selalu kita baca ini, tapi bisa saja kita baca yang lain karena ini tidak wajib. Gitulah. Kemudian jarang-jarang kita tambahkan Al-Falaq ini Al-Ikhlas ini dengan Al-Falaq dan An-Nas. Kemarin sudah kita komentari pada pembahasan sebelumnya. Keutamaan keempat teman-teman adalah sunnah membacanya dalam sholat sunnah rawatib fajar dan maghrib 2 rakaat
2 rakaat tawaf. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi rak'atayil fajri qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad pada 2 rakaat fajar. Ini sudah kita bahas tadi kan? Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu beliau berkata, "Ramaqtun nabiyya sallallahu alaihi wasallam 24 marrah atau 25 marrah yaqra'u fi rak'ataini qabla al-fajri wa ba'da al-maghribi qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad." Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 24 atau 25 kali beliau membaca pada 2 rakaat sebelum salat subuh dan setelah maghrib, yaitu surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasai dan disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir. Saudaraku yang dirahmati Allah, yang bagian pertama sudah kita bahas. Yang bagian kedua ini, lihat kata Abdullah bin Umar, saya melihat Rasulullah sebanyak 24 atau 25 kali. Itu berarti rancak benar. Beliau membaca pada 2 rakaat sebelum sholat subuh dan setelah maghrib. Berarti ba'diyah apa qobliyah? Ba'diyah maghrib. Dan setelah maghrib yaitu surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Kayak apa memperhatikannya tuh? Maka bacaannya itu sir kan? Abdullah bin Umar itu duduk bahigaan langsung, jadi mendengar. Jadi bujur-bujur romako, di sini romak tuh aku melihat, artinya melihatnya dan dekat. Sehingga terdengarlah oleh Abdullah bin Umar. Bukan berarti Nabi menjaharkan, tidak. Sir juga, tapi sirnya masih kedengaran bagi orang yang dekat. Bisa dipahami teman-teman? Nah, yang dibaca di maghrib itu apa? Setelah maghrib, ba'diyah. Dan itu juga sering, sampai 24 sampai 25 kali. Dibacanya di ba'diyah. Mun di ibadah kita dibaca sampai yang maghrib. Coba ya kada, dilanggar-langgar di masjid sampai yang maghrib, aur Al-Kafirun, Al-Ikhlas, kayak kada lagi. Padahal Nabi tidak membaca itu. Padahal maghrib Nabi itu biasanya lebih sering, lebih panjang daripada Isya. Surah At-Tur, surah Al-Mursalat, surah Az-Zariyat. Itu bacaan Nabi dalam sholat maghrib. Lebih panjang daripada sholat Isya keseringannya. Ini kada, pokoknya Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Ini dari mana? Ulun kada tahu dalilnya. Dari mana ini dalilnya? Ulun tidak tahu dalilnya sama sekali. Apakah ini ada di dalam pelajaran madhab fikih Syafi'i? Ulun juga belum pernah dapati. Mungkin ada di parukunan yang disebutkan untuk sholat maghrib hanya baca 2 surah ini. Ini apa dalilnya? Yang ada itu dibaca di ba'diyah. Ba'diyah apa? Ba'diyah maghrib, bukan di sholat maghribnya. Nah, ini untuk 2 surah ini. Ya, apa hikmahnya teman-teman? Mungkin teman-teman sudah pernah disinggung di sini. Apa hikmahnya ini dibaca di qobliyah fajar sama ba'diyah maghrib? Karena fajar itu awal siang. Awal siang itu fajar. Kemudian maghrib awal malam. Jadi setiap manusia yang kita dianjurkan untuk membaca ini untuk mengikrarkan tauhid di awal siang dan di awal malam. Itu hikmahnya. Nah, sebagaimana juga kita membaca kedua surah ini sebelum tidur dan setelah bangun tidur. Masya Allah, ada iklan. Iya, sebelum tidur itu yang batiup itu, ya, batiup itu kan ada Al-Ikhlas. Kemudian kita juga disuruh baca surah Al-Kafirun sebagai sikap berlepas diri dari kesyirikan. Itu sebelum tidur. Kemudian bangun tidurnya kapan? Dibaca di waktu witir, kalau witirnya itu setelah tidur. Dan itulah yang lebih afdol daripada sebelum tidur. Kalau seseorangnya takut
Nggak bangun kan sebelum tidur. Tapi kalau nggak takut, di waktu yang afdal, di situ dia witir dan di situ dia membaca surah itu, dan itu setelah dia bangun tidur. Nah, itu bagi yang melakukan witir dengan waktu yang afdal tentunya. Wallahu taala alam wa barakallahu fikum. Demikian yang kita bisa bahas, dan inilah yang kita bisa bahas dari keutamaan surah Al-Kafirun. Saudara kaum muslimin, saudara-saudara sekalian, azan ya Allah wa iyyakum. Kita teruskan fadilah 2 ayat dari surah Al-Baqarah. Maksudnya 2 ayat yang mana ini? 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Dari mana? Apa 2 ayat terakhir? Amanar Rasul sama la yukallifullahu nafsa. Ini 2 ayat yang insya Allah sangat populer di tengah-tengah kita. Bahkan masyarakat umum di daerah kita pun insya Allah banyak yang hafal. Walaupun hafalnya kadang hafal mandangar. Hafal dadangaran karena kan itu sudah bagian dari zikir jama'inya. Saking itu hafalan dadangaran, kada sedikit yang tersalah menyambatnya. Ya. Rabbana la tu'akhidna Rabbana wa. Jadi kadang-kadang mereka Rabbana wala tahmil alaina itu kedua-duanya wa Rabbana wala tuhammilna. Itu gara-gara ilmu dadangaran. Dan itu sudah sampai ke imamnya, dan imamnya baca itu, semuanya pun baca itu. Padahal itu kan Al-Qur'an sudah tuh. Kedua-duanya sampai wala tuhammilna. Ya. Dan ini banyak sekali. Jadi banyak di tempat kita ini orang-orang membaca wirid itu dengan ilmu dengar dan tidak membaca langsung tulisannya, sehingga banyak salah. Seperti contohnya, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' wa tudhillu man tasha' wa tu'izzu wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail. Itu ada salah itu. Tulijul lailu fin nahari wa tulijun naharu fil lail. Jadi ada salah-salahnya karena itu sudah kebiasaan. Sama seperti orang baca takbir takbir Idul Fitri itu. Jadi ada yang ilmu dengaran aja. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Mestinya enggak ada wawnya itu. Ya. Atau iqomah sering sekali tuh. Iqomah saya sering dengar gara-gara ilmu dengar kadang-kadang melajari. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, karena dia sering dengar gini, asyhadu an la ilaha illallahu asyhadu an la ilaha illallahu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya kan? Nah, dia dengarnya ada wawnya. Akhirnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Rancak kada mendengar biar. Rancak kada mendengar. Itu ilmu dadangaran. Ya. Jadi kadang-kadang di masyarakat kita ada beberapa hal yang populer tapi salah pengucapannya karena hanya ilmu dengar saja. Ya. Walillahil hamd tuh ada dalnya juga kan biasanya. Walillahil hamd. Ditakuni kayak apa tulisannya? Walillahil hamd. Sudah, dalnya hilang itu. Nah, karena ilmu dengaran. Tapi wajarlah itu orang awam, ya kan? Tapi kita sebagai orang yang mungkin diberikan kelebihan sedikit oleh Allah, kita seyogianya ikut menyebarluaskan ilmu. Fadilat pertama, diberikan apa yang diminta pada setiap hurufnya. Maksudnya yang diminta di dalam di dalam ayat tersebut. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bainama Jibrilu qa'idun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a naqidan min fawqihi farafa'a ra'sahu faqala hadha babun minas sama' futiha al-yawma lam yuftah qattu illa al-yawma fanazala minhu malakun
Faqala hadza malakun nazala ila al-ardi lam yanzil qattu illa al-yawma fasallama. Wa qala abshir binuraini aw utitahuma aw lam yu'tahum lam yu'tahuma nabiyyun qablak. Fatihatul kitabi wa khawatimu suratil Baqarah lan taqra'a biharfin minhuma illa u'titahu. Ketika malaikat Jibril sedang duduk di samping Nabi SAW, tiba-tiba ia mendengar suara pintu dibuka dari arah atas kepalanya. Itu bujur-bujur ada suara, Pak. Nabi mendengar. Lalu malaikat Jibril berkata, itu adalah suara salah satu pintu langit yang dibuka. Sebelumnya ia belum pernah dibuka sama sekali kecuali pada hari ini. Allahu Akbar. Ini sebagai pemuliaan dari Allah atas dua ayat ini. Ini menunjukkan banyaknya pintu-pintu langit. Lalu keluarlah darinya malaikat. Jibril berkata, ini adalah malaikat yang hendak turun ke bumi. Sebelumnya ia belum pernah turun ke bumi sama sekali kecuali pada hari ini saja. Lalu ia memberi salam dan berkata, bergembiralah atas dua cahaya yang diberikan kepadamu dan belum pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelummu, yaitu membaca Alkitab, yaitu surah Al-Fatihah, dan penutup surah Al-Baqarah. Tidaklah kamu membaca satu huruf dari kedua surah itu kecuali pasti akan diberikan kepadamu illa u'titahu. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Di sini ada kata illa u'titahu, kecuali engkau akan pasti akan diberikan kepadamu. Yaitu maksudnya diberikan setiap apa yang diminta yang ada di dalamnya. Kan ada itu permintaan tuh. Ya. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Akan dikasih. Dan di sini dikomentari oleh Syekh Sindi di dalam syarahnya terhadap Sunan An-Nasa'i. Ya, Syekh Sindi ini yang mengarang syarah untuk Sunan An-Nasa'i. Kata beliau, dan diharapkan bahwasanya ini tidak terkhusus untuk beliau saja, bahkan meliputi umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika malaikat yang turun, enggak pernah turun sebelumnya ke bumi ini, dia turun ngasih tahu kepada Nabi Muhammad tentang keutamaannya ini pada asalnya khusus untuk Nabi. Tapi kata beliau, diharapkan kalau pada perkara-perkara yang masih ada terbuka peluang umatnya dapat, maka kita berharap kita sebagai umatnya juga bisa mendapatkan keutamaan ini. Yaitu kalau kita baca, kalau kita membacanya akan diberikan apa yang diminta di dalam dua ayat ini. Iya. Ini teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu diberikan apa yang diminta pada setiap hurufnya. Mungkin timbul pertanyaan, Ustadz, ini malaikat ini turun membawa surah ini. Berarti ada dari Al-Quran yang diturunkan oleh selain malaikat Jibril. Ya enggak? Timbul pertanyaan. Setahu kami Ustadz, Quran itu enggak ada yang membawanya kepada Nabi Muhammad kecuali lewat perantara Jibril alaihissalam. Loh, kok kenapa ada malaikat khusus di sini, bukan Jibril? Kira-kira bagaimana caranya kita menggabungkan, Pak? Jelas sekali dalam hadis ini. Kira-kira apa, Pak? Ulun bertakun, dua surah ini sudah turun, Pak. Sudah tahu belum Nabi Muhammad? Sudah tahu dan sudah turun. Dibawa oleh Jibril. Malaikat ini datang hanya ingin menyampaikan keutamaannya. Bukan untuk menurunkannya. Kalau menurunkannya ya Jibril yang khusus itu. Spesialis untuk menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Berupa Al-Quran. Ini bagi pendapat mayoritas para ulama. Karena pendapat mayoritas ulama Al-Quran itu melalui perantara Jibril. Tidak ada melalui yang lain-lain. Kalau hadis qudsi bisa saja lewat malaikat lain.
Ya, hadis qudsi bisa dapat. Tapi kalau Al-Quran tidak. Dia harus lewat antara Jibril, dan ini mayoritas para ulama. Bahkan dia menjadi salah satu bagian di dalam definisi Al-Quran. Perkataan Allah, ya, perkataan Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara Jibril, yang diibadahi dengan membacanya, dan yang dia membuat orang-orang tidak mampu mendatangkan yang semisalnya. Itu kan definisi Al-Quran. Salah satu katanya apa biasanya? Yang diturunkan melalui perantara Jibril alaihissalam. Fadilat kedua, Al-Quran dua surah ini barang tambang dari bawah aras. Artinya sesuatu yang ada di bawah aras. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'u hatainil ayataini min akhiri suratil Baqarah, fa inna rabbi a'taniha min tahtil arsh." Bacalah dua ayat pada surah Al-Baqarah ini, karena sesungguhnya Tuhanku memberikannya kepadaku dari bawah aras. Dalam riwayat yang lain dari Hudzaifah bin Yaman, dari Abu Dzar yang seperti itu, dan di dalamnya disebutkan min kanzin tahtal arsh lam yu'tahuma nabiyyun qabli. Barang tambang dari bawah aras yang belum pernah diberikan kepada nabi sebelumku. Artinya ini adalah suatu yang luar biasa, pengagungan, bagian daripada pengagungan kepada Nabi Muhammad SAW atas nabi-nabi yang lain. Bagian dari keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Dua ayat ini maksudnya apa, Ustadz? Kandungannya, yang mana kandungannya itu kada diberi nabi-nabi sebelumnya. Kalau kita perhatikan ayat ini kan ikrar kan, amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ini ittiba'. Ittiba'nya kita menerima taslim, istislam dengan Islam itu, dan siap untuk mengikuti apa adanya. Habis itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Perhatikan, dari umat-umat sebelumnya ada yang punya kesalahan, ya, tidak diampuni kecuali mereka harus membunuh diri mereka sendiri. Dalam surah Al-Baqarah bagaimana Bani Israel tidak bisa diampuni kecuali mereka harus bunuh-bunuhan. Itulah taubatnya mereka, selain mereka bertobat dan harus melakukan itu. Tapi di dalam doa ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan, ya, kelapangan ampunannya, kelapangan taubatnya bagi umat Nabi Muhammad SAW yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Yang ketiga, barang siapa yang membacanya di malam hari, niscaya itu sudah mencukupinya. An Abi Mas'ud Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man qara'a bil ayataini min akhiri suratil Baqarah fi lailatin kafatahu. Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah pada suatu malam, niscaya kedua ayat itu akan mencukupinya. Niscaya kedua ayat itu akan mencukupinya. Bisa pahami? Jadi kedua ayat itu akan mencukupi seseorang. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Arti daripada kafatahu yaitu mencukupinya apa? Perhatikan, mencukupinya dari sholat pada malam itu. Ya, ada yang mengartikan itu. Artinya gini, kalau seandainya sampai dia tidak sholat, itu lumayan.
Ya. Kemudian pada pendapat yang lain disebutkan hal itu cukup untuk menutupi ketergelincirannya. Ada juga artinya apa? Itu cukup menutupi ketergelincirannya. Dan disebutkan juga bahwa keduanya cukup sebagai perlindungan dari syaitan sehingga syaitan tidak mendekatinya pada malam itu. Artinya ini mencukupi kita daripada diganggu oleh syaitan, akan menjaga kita. Disebutkan juga bahwa hal itu cukup baginya sebagai keutamaan dan mencukupinya dari segi pahala. Dan yang zahir atau yang tampak bahwa mencakup semua makna yang disebutkan walhamdulillah. Artinya bisa diartikan kepada keempat-empatnya. Walaupun yang paling lebih sering itu disebut adalah yang ketiga, yaitu cukup sebagai perlindungan dari syaitan sehingga syaitan tidak mendekatinya pada malam itu. Ini yang paling sering disampaikan dan yang paling masyhur. Baik, dibacanya malam, enggak mesti harus sebelum tidur. Yang penting malam. Antara maghrib dan isya baca, sudah. Cukup itu. Ya. Seperti itu. Kalau dia terlambat, paling terlambat ya sebelum tidur dia membacanya. Baik. Kemudian membaca selama 3 malam. Tapi ingat, walaupun demikian 2 surah ini bukan bagian dari wirid sholat. Biasanya kan ini dijadikan wirid sholat ya. Yang benar dia bukan dari wirid sholat. Tidak maghrib, tidak isya. Tidak juga subuh. Dan menjadikannya sebagai bagian daripada wirid sholat, ini sudah bagian dari kebid'ahan. Karena dia tidak bagian daripada wirid salat. Keutamaan keempat, membacanya selama 3 malam menghalangi syaitan untuk mendekati rumah. Ani Nu'man ibn Bashir, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Innallaha kataba kitaban qabla an yakhluqas samawati wal ard bi alfi 'amin. Anzala minhu ayataini khatama bihima surat al-Baqarah wa la yuqra'ani fi darin thalatha layalin fayaqrabuha asy-syaitanun." Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah menulis sebuah kitab yaitu 2000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Allah menurunkan 2 ayat darinya sebagai penutup surah Al-Baqarah. Tidaklah keduanya dibaca dalam rumah kecuali syaitan tidak mendekati rumah tersebut. Hadis riwayat Tirmidzi dan Al-Hakim, dan Al-Hakim berkata hadis ini sahih menurut syarat Muslim. Ya. Dari Ibnu Hibban dan sahihnya di bab akhir surah Al-Baqarah. Apabila dibaca dalam rumah selama 3 malam, maka penghuninya aman dari masuknya syaitan ke dalam rumahnya. Al-Albani juga mensahihkan ini. Maksud dari membaca 3 malam adalah membacanya setiap malam selama 3 malam. Syaitan tidak mendekatinya, apatah lagi masuk ke dalam rumahnya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir seputar 2 surah ini ada beberapa keutamaan disebutkan dalam beberapa riwayat, tapi tidak sahih. Tidak sahih. Di antaranya ada riwayat-riwayat Nabi membacanya di dalam sholat. Nabi membacanya di dalam sholat. Sholat maghrib kah atau sholat apa? Itu riwayatnya tidak sahih. Ulun batakun, kalau membaca 2 surah ini, dia potongan surah atau surah? Potongan surah. Dan ini di akhir surah. Ya kan? Nah, para peneliti hadis, mereka setelah meneliti hadis-hadis bacaan-bacaan Nabi di dalam salat, ya, mereka menyimpulkan tidak ada satupun hadis yang sahih. Tidak ada satu hadis pun yang sahih dan sharih yang menyebutkan Nabi sholat fardu membaca potongan surah di tengah atau di akhir, nggak ada. Pokoknya di tengahnya atau di akhirnya tidak ada. Ada hadisnya tapi tidak sahih. Kemudian yang ada apa? Yang ada sesurahan atau awal surah tapi tidak habis. Kami awal surah tapi tidak habis.
Umpamanya surahnya panjang, beliau baca dari awal sampai ke berapa gitu kan. Itu ada. Atau mungkin satu surah full, sepanjang-panjangnya sudah. Itu ada bacaan Nabi di dalam sholat. Bisa dipahami? Itulah Nabi Muhammad SAW, contoh sholat beliau. Nah, adapun kebiasaan membaca potongan dari surah ini, potongan dari surah itu, apalagi itu di akhir-akhirnya, itu tidak sunnah. Tidak sunnah. Dan ini diingatkan oleh banyak para ulama kita, di antaranya Syekh Saleh Al-Fauzan. Kata Sidin, ini seyogyanya dihindari sering-sering. Kata Sidin, karena ini tidak sunnah. Nabi itu sebaik-baik contoh sudah. Maka baca satu full atau dari awal tidak full. Sampai dia habis, mana bagian yang kisahnya habis gitu kan. Kalau ini dibiasakan, ini tidak bagus. Karena apa? Karena ini membiasakan sesuatu yang tidak dibiasakan Nabi Muhammad SAW. Kalau boleh saja, tapi kalau bisa kita tidak sering-sering. Ya, jangan itu jadi kebiasaan. Dan mohon maaf, di antara kebiasaan ini diawali dari contoh memang. Kita tidak pungkiri berasal dari dua masjid terbesar, dua masjid paling mulia di muka bumi ini, yaitu Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi. Itulah yang menambah kebiasaan ini di mana-mana. Tapi ulama-ulama sana sudah banyak mengingatkan juga. Artinya kalau bisa itu dihindari sering-sering. Baca sesurahan atau awal surah. Kalau di akhir ambil pojok-pojoknya atau di tengah-tengahnya bagian-bagian indah. Itu tidak sunnah. Kalau ingin memperdengarkan bagian-bagian yang jarang orang dengar, momentum yang lebih tepat di bulan Ramadan. Momentum yang paling tepat di bulan Ramadan. Ya, sholat itu ya sudah diperdengarkan mereka ya surah-surah yang biasa mereka dengar, yang mereka hafal, agar juga mendekatkan mereka kepada ingatan. Nanti setengah-setengah hafal kan dengan sering diperdengarkan surah-surah tersebut. Bisa dipahami? Ya, momentum Ramadan itu gunakan bujur-bujur kita. Jangan sampai kita malah kebalik. Sebelum Ramadan, tolonglah surahnya yang sedikit asing-asing, yang jarang-jarang didengar. Pas datang Ramadan malah kita nggak siap mendengarkan yang asing-asing kita dengar. Maunya yang nggak terlalu asing lah, atau asing tapi jangan banyak-banyak. Pas diserahin Ramadan kita minta yang asing-asing, padahal sebenarnya yang asing-asing itu lebih bagusnya disimpan untuk spesial, bulan spesial, momen yang terbaik yaitu bulan Ramadan. Jadi di situ bagaimana rasanya Ramadan lebih spesial. Kita mendengar ayat-ayat yang kita tidak dengar banyak selama 11 bulan. Kalau baca di rumah iya, tapi selama 11 bulan kada pernah aku dengar ini, atau jarang sekali aku dengar ini. Nah, demikian teman-teman yang dirahmati Allah. Jadi hadis tentang Nabi sholat fardu dengan dua surah ini tidak sahih. Atau surah-surah yang lain juga dari tengah-tengah atau dari ujung tidak sahih. Jadi kita hendaknya jangan sampai membiasakan. Bukan berarti nggak boleh, boleh, tapi jangan sampai membiasakan, apalagi kalau sampai termotivasi karena mendengar adanya katanya Nabi melakukan, tidak benar. Nabi tidak sama sekali dalam hidupnya tidak ada riwayat Sidin membaca potongan itu. Ya, wallahu ta'ala. Potongan itu dalam bahasa Arab maqati'. Maqta', diambil maqta' di sini, ambil maqta'. Ya. Wallahu ta'ala alam wa barakallahu fikum. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan, Mbak. Iya. Yang paling utama jadi gini, salat fardu ya. Salat fardu itu semuanya wajib. Ya, salat fardu itu semuanya wajib, dia rukun Islam.
Dia lebih utama daripada sholat sunnah. Bagaimanapun keutamaannya sholat sunnah, walaupun lebih baik daripada dunia dan seisinya, tetap saja sholat fardu lebih utama daripada sholat sunnah. Gitu Pak. Nah sekarang dari sholat fardu itu pun ada yang lebih utama lagi. Dari yang lebih utama ada dua, yaitu sholat subuh dan sholat asar. Nabi SAW mengatakan, man shalla bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang sholat di dua waktu dingin, maka dia akan masuk surga. Dua waktu dingin itu adalah sholat subuh dan sholat asar. Ini lebih utama daripada tiga yang lain. Kemudian dua ini Pang, mana lagi yang lebih utama? Maka ulama mengatakan lagi sholat subuh lebih utama karena itu tempat bergantinya malaikat, dan malaikat ketika itu menyaksikannya malaikat malam sama malaikat siang. Allah katakan wa Qur'anal fajri kana mashhuda aqimis shalah liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'anal fajr inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya salat fajar itu disaksikan oleh malaikat malam dan malaikat siang. Itulah yang menyebabkan dia yang paling utama dari semua. Wallahu ta'ala a'lam. Ada lagi? Silakan Pak. Iya. Kalau seandainya Anda punya biaya dan biaya itu sudah cukup untuk mendaftar haji, lebih baik Anda mendaftar haji. Karena Anda sudah punya harta dan punya kesehatan jasmani. Artinya sudah wajib haji. Kalau seandainya kita tidak daftarkan, kita seandainya meninggal, kita berarti meninggalkan kewajiban dari rukun Islam. Kita sudah punya harta, punya kekuatan fisik, apalagi kurangnya. Dan tidak ada tidak ada penghalang, seperti contohnya orang tua yang sakit yang harus kita rawat. Enggak ada. Kalau besok kita meninggal, kita bisa tertulis orang yang meninggalkan rukun Islam yang kelima, karena sudah wajib atas diri kita. Maka orang yang seperti ini sesegeranya mendaftar, walaupun harus menunggu waktu lama, 30 tahun atau sampai 35 tahun. Ya, semoga Allah sampaikan kita semua. Kita daftarkan. Semoga nanti kita juga berharap-harap keajaiban, ya kan? Apalagi kan kuota berkurang juga. Kemarin dengan masa-masa Covid itu kan juga ada sedikit pengurangan dengan orang yang meninggal kan? Artinya ada yang naik itu. Ada yang naik itu. Ada yang naik. Bukan karena Covid saja, karena yang selain Covid juga banyak. Yang di bawah tuh ada yang naik itu. Ada naik, bisa lebih cepat. Bisa lebih cepat. Sebagaimana juga ada juga beberapa peraturan, apakah itu resmi atau tidak, yang sudah di atas 70 tahun ada kemungkinan dipercepat. Dan otomatis anaknya yang akan menemani akan diikut sertakan. So, siapa tahu kita kena apakah nanti kan, bisa jadi dipercepat ya, dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lakukan itu. Tapi nanti kalau seandainya kita ingin sekali melihat Ka'bah, rindu rasanya hanya lihat di foto, di video, di TV saja. Kita berharap dengan kita daftar haji ini sudah disungsungkan Allah untuk berjumpa dengan Baitullah ini. Kita
Ada lagi kelebihan rezeki, kita berangkat umroh. Alhamdulillah aku sudah berangkat umroh. Tinggal nunggu haji. Siapa tahu doa kita dikabulkan, dapat lagi harta, umroh lagi kawan. Mungkin sampai umroh berkali-kali sampai dipanggil oleh Allah. Nah itu lebih bagus ya. Lebih bagus insya Allah. Wallahu ta'ala alam. Ada lagi Bapak? Iya Pak ya. InsyaAllah semoga ini bermanfaat bagi kita. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Semoga kita bisa lanjutkan kajian kita seputar keutamaan-keutamaan surah-surah Al-Quran. Yang insyaAllah di waktu yang akan datang kita akan bahas fadilah surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.